Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Yang pasti luar biasa ya. Gimana kakak-kakaknya? Apa kabar? Luar biasa. Wah, kakak-kakaknya sudah semangat. Pasti adik-adik di rumah juga lebih semangat. Nah, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nantinya. Tapi kita mau ibadah dulu. Kita mau angkat pujian kita di kepak-kepakan sayapnya. Adik-adik diundang untuk berdiri ya. Kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, sepertinya adik-adik di rumah kurang semangat. Kita sekali lagi angkat pujian kita. Aduh, senangnya naik kereta. Lebih semangat ya adik-adik. Sungguh senangnya naik kereta, kereta kecilan buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Sekali lagi ya, sungguh senangnya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sekali lagi ya, sungguh senangnya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang telah memberikan kami
napas kehidupan, damai sejahtera sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami dan beribadah bersama-sama. Berkatilah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian kita lagi, biar lebih semangat. Kita angkat pujian kita, kau temanku, ku temanmu. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Rangkul temannya ya. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorong terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Sekali lagi ya. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan apa? Baju. Yang temannya lagi. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Dengan kasih Yesus. Dengan kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami pintara kecerdasan Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, silakan buka Alkitabnya. Dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-18. Kakak ulangi. Dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-18. Dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang yang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya,
Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menampilkan video cerita dari penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Selamat menyaksikan. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan.
Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Gimana adik-adik, seru kan ceritanya? Nah, sekarang kakak mau memberikan kesimpulan. Jadi adik-adik, kita dalam keadaan lemah, sakit, keadaan lesu, kita selalu tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta penyembuhan dari Tuhan. Jadi kita selalu ingat Tuhan. Jadi kita selama kita bangun pagi, sebelum makan, sebelum berangkat sekolah, kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Sekian kesimpulan dari kakak, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Sekarang kakak mau ngajak kita untuk persembahan, yang dimana nanti kantong persembahannya sudah kakak-kakak edarkan ke rumah adik masing-masing, yaitu amplop. Nah jadi persembahannya taruh di situ ya. Sekarang sebelum kita memulai persembahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami ingin memberi persembahan kami. Kiranya Kau dapat memberkati persembahan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian kita kembali, tanganku kerja buat Tuhan.
puja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Sekarang kita menaikkan doa syukur kita yang dipimpin oleh Kak Helga. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih ya Tuhan karena kami bisa melaksanakan sekolah minggu pada saat ini walaupun daring ya Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami di rumah maupun keluarga mereka ya Tuhan. Terlebih buat kami guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga kami boleh melayani adik-adik sekolah kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.